Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kajian kali ini bagaimana tentang cintanya Sang Khalik, yaitu Allah sebagai pencipta makhluk, yaitu makhlukat yang dicipta ini. Dia mengumumkan dirinya sebagaimana hadis Nabi. Dalam satu potong ayat hadis Nabi ini kita bacakan. Dan karena itu atas izin Allah kita telah dapat duduk di siang hari selepas salat zuhur ini, yaitu dalam keadaan bulan baik, hari baik di bulan suci, bulan Ramadan. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya? Kalau berarti ada pemberitahuan, berarti ada berita dan ada yang didengar. Berita ini disampaikan melalui sepotong hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang hamba. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim, kama rahimta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Allah Azza wa Jalla qala fi kitabil karim, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Wa fi ayati ukhra Allah Subhanahu wa ta'ala qala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 31. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabi karim wa nahnu minasyahidin wa syakirin alhamdulillah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia ini dalam keadaan 6 masa. Dia yang mengatur apa yang ada di alam ini, sehingga dia pun pula yang memperhatikannya, sehingga dengan perhatian dia itu dia mencintai hamba-hambanya mana yang patut diberi nilai oleh hamba Allah. Sesuai dengan surah Ar-Rahman, Allah katakan, sanaqru'u lakum ayyuhas saqalan. Kami perhatikan kamu wahai kedua bangsa jin dan manusia. Baik, hadis yang kita bacakan, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ahabba Allah ta'ala abdan nada Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu Jibril. Yunadi fi ahli sama'
innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama thumma yuda'u lahu qabulu fil ard muttafaqun alaih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya hadis Nabi ini mengatakan anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala idza ahabballahu ta'ala abda, bila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, dia menyeru, memanggil Jibril, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, fa ahibbu fa ahibbu, hai Jibril, cintailah ia. Tsumma yuhibbu Jibril, kemudian Jibril mendengar perkataan Allah yang maha kasih, maha gagah, maha sempurna, lalu Jibril mencintainya. Fayunadi fi ahli sama, kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, wa ahibbuhu, hai penduduk langit, cintailah ia. Wa yuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit pun ikut mencintainya. Tsumma yuda'u lahu qabul fil ard, kemudian diterima, diteruskan cintanya di muka bumi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati lil Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba abda da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahbibhu fa yuhibbu Jibril thumma yunadi fis sama fa yaqulu innallaha yuhibbu fulanan. Dalam riwayat yang lain oleh Muslim, qala, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala, jika Allah mencintai, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, iza ahabba abadan, bila mencintai seseorang hamba, da'a Jibril, dia menyeru, memanggil Jibril. Faqala, lalu dia berkata, inni uhibbu fulanan, Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, fa ahibbuhu fa yuhibbuhu Jibril alaihissalam. Maka Jibril pun mencintai berdasarkan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, fa yuhibbuhu Jibril alaihissalam. Lalu Jibril alaihissalam pun ikut mencintainya. Tsumma yunadi fis sama, kemudian dia menyeru kepada penduduk langit. Fa yaqulu, lalu dia berkata, innallaha yuhibbu fulanan, hai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, wa ahibbuhu fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama, maka cintailah dia, maka penduduk langit pun ikut mencintainya. Tsumma yuda'u lahu qabul fil ard, kemudian diletakkan baginya, diterima cintanya di muka bumi. Wa idza abghada abadan, apabila Allah membenci seseorang hamba, da'a Jibril, dia menyeru Jibril, memanggil Jibril. Fayaqulu, lalu dia berkata, inni ubghidu fulanan, sesungguhnya aku membenci si fulan, hai Jibril. Fa abghiduhu fa yubghiduhu Jibril, maka bencilah ya Jibril. Fa yubghiduhu Jibril alaihissalam, lalu Jibril alaihissalam pun ikut membencinya. Tsumma yunadi fi al-sama, kemudian dia menyeru, mengumumkan kepada penduduk langit, innallaha yubghidu fulan, sesungguhnya Allah membenci si fulan, fa abghidu, hai penduduk langit, bencilah ia. Fa yubghiduhu ahlus sama, kemudian penduduk langit pun ikut membencinya. Tsumma tuda'u lahul baghda'u fil ard, kemudian diletakkan baginya kebencian Allah SWT. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya sekali bagaimana ciri-ciri orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam satu potong ayat, qul in kuntum tuhibbunallah,
Katakan, hai Muhammad, wahai umat Muhammad, hamba Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunimu zunubakum, dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah ciri-ciri daripada kesayangan, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan, bila kita dicintai oleh Allah, ikutlah apa maunya Allah. Dalam satu mafhum hadis disebut, man ata'ani, kata Nabi, faqad ata Allah. Barang siapa taat kepadaku, sungguh dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa durhaka kepadaku, kata baginda Nabi, sungguh dia durhaka kepada Allah. Oleh karena itu, apabila kita disayangi, dicintai oleh Allah, kita akan dirindukan, diumumkan di penduduk langit, disampaikan oleh Jibril dan sampai ke bumi. Begitu juga pula kalau dibenci seseorang hamba, diumumkan, diberitahu. Siapakah di antara orang yang dibenci? Siapakah orang yang disayangi? Banyak sekali orang yang disayangi. Salah satunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Dari tangannya bisa mengeluar 12 mata air. Cerah-cerah air. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga baginda Musa alaihissalam. Dia memukul batu mengeluarkan air. Begitu juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah, diuji dengan kekayaannya. Nabi Ayub, orang yang kaya tapi diuji oleh Allah sampai miskin, tanda dikasih sama Allah. Fir'aun, orang kaya, penguasa, diuji oleh Allah dengan kekuasaannya, dengan kekayaan, tapi Allah murka. Allah umumkan dia dibenamkan di dalam laut, yaitu di Laut Merah, tidak jauh dari Mesir dan negeri Timur Tengah. Oleh karena itu, begitu juga Nabi Lut yang dibenci oleh Allah, istrinya dan kaumnya. Allah beritahukan dalam Al-Quran, Allah umumkan. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya, bahwasanya, wahai Allah, itu kaumku, anakku, tidak. Tinggalkan hai Nuh, itu bukan kaummu lagi, bukan anakmu lagi, karena dia durhaka kepadamu. Tinggalkan, aku mau menenggelamkan ini bumi. Maka ini tanda-tanda dibenci. Hadirin dirahmati Allah. Contoh kepada nabi-nabi itu semuanya adalah untuk umatnya. Ada lagi yang dibencikah orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah? Ada. Seperti Kamal Atatürk yang lahir di negeri di Babilonia. Dia turunan bangsa Yahudi. Dia menjatuhkan Islam, mempropagandakan kerajaan Islam yang rahmatan lil alamin. Dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang matinya 3 hari dia meraung-raung kepanasan dan dibawa ke laut supaya dingin. Di laut pun meraung-raung seperti suara yang sangat keras, seolah-olah seperti suara Dajjal yang meraung. Maka dibawalah dia ke darat balik. Akhirnya Kamal Atatürk meninggal, ditanam, dikumikan, tidak diterima oleh Allah, tidak diterima oleh bumi. Allah perintahkan bumi supaya bumi itu menutup diri. Maka apabila dikorek, dimasukkan mayatnya, tidak terima bumi. Akhirnya tertimbun lagi. Akhirnya dia dibawa ke satu bukit, ditutup dengan batu marmer kiri kanan, samping, kiri kanan, depan, belakang, atas, ditutup di atas bukit dengan batu. Karena tidak diterima. Ini ciri-ciri yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dibenci oleh Allah diumumkan oleh Allah di langit.
Orang-orang yang disayangi Allah diumumkan oleh Allah pula di langit. Begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita, bagaimana kita senantiasa dicintai Allah. Disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayurillahi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki seseorang oleh Allah kebaikan, Allah kasih dia paham agama. Kalau tidak paham agama, dia senang agama, simpatik, suka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini adalah satu keridhaan Allah. Agama ini membawa keagungan Allah, kebesaran Allah, kecintaan Allah. Bagaimana manusia ini mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ketika ditanya oleh Nabi Daud alaihissalam, "Ya Rab, man ahabba ibadika ilaika?" Ya Tuhanku, siapakah hamba yang engkau senangi, engkau yang cintai di antara hamba? Qala Rabb, berkata Allah Azza wa Jalla, "Habbu ibadi ilayya man yuhibbuni ila ibadi." Hamba yang aku cintai, barang siapa mencintakan aku kepada hambaku, wa yuhabbu ibadi ilayya, dan mencintakan hambaku kepadaku. Inilah bagaimana mengajak manusia taat kepada Allah. Ini yang seperti ini yang disukai oleh Allah, sebagaimana disebut oleh ulama. Kaifa kanat ad-da'watu ila Allah ta'ala wa ila sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mengajak manusia ini dekat kepada Allah? Lebih disuka oleh Nabi dan para sahabatnya. Wa kaifa kanu harisina ayah tadiyan nasu iman jami'in nas. Dan bagaimana Nabi dan para sahabatnya menginginkan ayah tadiyan nasu iman jami'in nas, agar manusia ini mendapat hidayah. Wa yadkhulu fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah. Wa yanghamisu fi rahmatillah, dan lalu dalam agama Allah, dalam rahmat Allah. Wa kaifa kana sa'yuhum li isa'il khalqi ilal haq, dan bagaimana itu Nabi dan para sahabat mengusahakan manusia ini menuju kebenaran, tidak menuju kesesatan. Akhirnya kita syaghafu biha fid dakwah, kita tenggelam larut dalam dakwah, mengajak diri kita, keluarga kita, saudara kita bagaimana cintakan Allah, dekatkan Allah, sehingga kita diberi petunjuk menjelang kita menghadap maut panggilan Allah. Kita dikirim malaikat untuk mengajarkan sebuah kalimah yang azim, kalimah yang indah, yaitu kalimah taibah. Apabila ditimbang 7 lapis langit dan bumi, lebih berat kalimah ini. Apa itu kalimah? Itu kalimah yang wahid, kalimah satu, kalimah esa, la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah terpenting sekali bagaimana kita melatih diri kita dekatkan kepada Allah. Jangan tinggalkan salat untuk bisa kita mengucap kalimat ini 5 waktu setiap hari, 5 waktu, 5 kali ini kita latihan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah beri kita kepahaman. Faqihu fid din, Allah kasih kepahaman dalam urusan agama, baik yang muda, yang mudi, maupun remaja, remaji, maupun putra dan putri, orang tua, dewasa, rakyat biasa dan raja. Mari kita tanamkan kecintaan kita tentang bagaimana Allah maunya, sukanya Allah. Kita maunya kita kembali menghadap Allah dengan cintakan Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada agamanya. Yang dikatakan iman, yaitu kita perbuat, kita praktekkan, kita ucapkan, kita yakini di hati kita. Agama inilah yang membawa kita kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya ini saja yang perlu kita sampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama saya yang menyampaikan, dan semoga Allah meridai dan menjadi asbab hidayah bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.